Liza Febrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas D Malam, ingin mempresentasikan tugas UTS pengantar akuntansi yang sudah selesai saya buat. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Bentuk badan usaha. 1. Perseroan terbatas atau bisa disebut PT. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. Yayasan. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan pertanian agraris. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Contohnya perusahaan perkebunan, perikanan, dan perusahaan peternakan. 2. Perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contoh transaksi usaha ialah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Contoh bentuk transaksi usaha: 1. Membeli persediaan barang dari supplier. 2. Melakukan investasi di bisnis lain. 3. Meminjam uang dari kreditor. 4. Membagikan dividen kepada para investor. 5. Menjual aset kepada pihak ketiga. Jenis-jenis transaksi. Transaksi usaha berdasarkan pihak yang melakukannya. Transaksi bisnis eksternal, yaitu segala transaksi atau kejadian bisnis yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya pembelian bahan baku, pembelian peralatan usaha, pembayaran sewa, dan lain-lain. 2. Transaksi bisnis internal. Pengertian transaksi bisnis internal adalah segala transaksi atau kejadian ekonomis yang berhubungan dengan bukti transaksi terbagi dua, ialah bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal: 1. Memo. 2. Bukti kas masuk. 3. Bukti kas keluar. 4. Formulir pemakaian material dan bahan pembantu lain-lain. 2. Bukti transaksi eksternal: 1. Faktur. 2. Kuitasi. 3. Cek. 4. Biliet giro. 5. Nota kontan. 6. Rekening koran. Persamaan akuntansi terbagi menjadi 5, ialah aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki suatu entitas tertentu yang memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset itu terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aktiva yang paling likuid, dan siklus atau perputaran yang singkat, maksimal 1 tahun. Contoh aset lancar: kas, piutang usaha, persediaan beban. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kewajiban jangka panjang adalah jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar. 2. Kewajiban jangka panjang adalah jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari. Ekuitas adalah bagian hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen yang mempengaruhi ekuitas adalah: 1. Pendapatan. 2. Beban. 3. Pendapatan adalah salah satu aliran yang masuk atau juga peningkatan lain atau aktiva atau penurunan dari kewajiban sebuah perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan, dan perbuatan sebuah barang, jasa, atau aktivitas yang lainnya, dan yang juga merupakan berbagai kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan. Beban adalah sebuah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan
pendekatan kewajiban karena ada suatu penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau juga melakukan suatu kegiatan lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dapat dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.